Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kalau kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Biarlah kasih kita terhadap Tuhan tidak luntur, namun tetap kita setia untuk mengikuti ibadah online ini. Sebelum kita akan mulai, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Baik saudara, kita akan berdoa bersama, kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk tetap memuji, memuliakan nama-Mu dan boleh untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini. Sekalipun kami mengikuti ibadah secara online, biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah pandemi yang terjadi saat ini, mungkin hati kita gelisah, mungkin begitu banyak ketakutan. Dan kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Namun kita percaya kalau Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah ada sesuatu yang buruk. Semua yang terjadi ini adalah kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetaplah setia. Baik saudara, kita kembali angkat pujian. Arti kehadiran. Jalan tak terselawi oleh setiap hati kami.
rasakan keindahan di kehadiran-Mu Tuhan. Jalan telah terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan di kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita percaya kalau ada rencana Tuhan yang begitu indah. Karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, pada mulanya semua itu baik. Baik saudara, kita kembali angkat pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atas nama Gereja Sidang Kristus yang tertera di handphone saudara. Baik, kita akan mengiringi dengan pujian Allah itu baik. Persembahan kita ke dalam tangan Tuhan untuk doa persembahan dan doa syafaat untuk hambanya bisa pimpin di dalam doa. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami kesempatan untuk memberi. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami mau berdoa menyerahkan untuk para diakon yang mengolah akan keuangan ini, berikan hikmat kebijaksanaan
agar 1 rupiah pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar pemimpin bangsa kami boleh diberkati kesehatannya, diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin akan bangsa Indonesia dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah pertolongan bagi bangsa kami memiliki pemimpin yang bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, gereja Sidang Kristus di Sukabumi. Kiranya Tuhan tolong berkati para pemimpin kami, baik hamba Tuhan dan juga para diaken. Biarlah Tuhan berkati kesehatan mereka, berikan kerjasama yang baik satu dengan yang lain, sehingga pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan di gereja ini boleh dilakukan dengan baik. Tuhan berkati akan usaha dan pekerjaan keluarga mereka. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan menyertai, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan tolong agar melalui kuasa darah-Mu menjamah satu persatu sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan yang akan memberkati dan menjamah sehingga mereka pun boleh mendapatkan anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga untuk Ibu Yohanita dan juga Ibu Raisa yang saat ini sedang mengandung. Kiranya Tuhan tolong agar kandungan atau bayi yang ada dalam kandungan ini boleh bertumbuh dengan baik, dengan kasih dan anugerah Tuhan. Bayi yang ada dalam kandungan ini pun boleh sehat, boleh bertumbuh, dan pada akhirnya dan pada waktunya boleh dilahirkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berkati dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang akan menyediakan dan memberkati. Berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam perekonomian. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam perekonomian ini, Tuhan yang akan memberikan terbaik di dalam hidup mereka. Berkati anak-anak kami di dalam studi, berikan hikmat kepandaian, agar mereka pun boleh mengikuti pelajaran secara online dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau memberikan kami kekuatan dan sukacita di dalam ibadah kami ketika kami juga mendengar firman-Mu. Urapi kami supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam, apa kabar? Sudah lama kita nggak jumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana yang ada di Pospe Gambir? Apa kabar? Saya berharap jemaat Pospe Gambir senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelum kita membahas ke arah pembahasan tentang rancangan Tuhan bagi kita, alangkah baiknya kita perlu memahami, mengetahui siapakah Yeremia itu. Ada apa dengan dia sehingga dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita pada pagi ini, agar kita bisa mengerti dan tidak pernah kecewa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun berada dalam kondisi virus corona, istilah kerennya COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Ini kita pahami supaya kita tidak merasa berkecil hati. Siapakah sesungguhnya Yeremia itu? Di pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Jelas Yeremia seorang imam. Dia keturunan imam. Di ayat 2 dikatakan, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jelas ya, Yeremia mendapatkan firman langsung dari Tuhan. Di ayat 3, firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, sampai akhirnya tahun yang ke-11 zaman Yosia bin Yosia Raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan kelima. Situasinya seperti itu yang dialami oleh Yeremia. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yeremia adalah keturunan imam. Ketika Yeremia mendapat firman, Yeremia menyadari keterbatasannya. Yeremia menyadari kelemahannya. Dan ia berkata kepada Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, firman Tuhan datang padaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, Allahku, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia menyadari kondisinya, keterbatasannya. Ketika Tuhan memanggil dia untuk diputus, lalu Yeremia memberikan respon kepada Tuhan. Ayat 6 pasal 1, maka aku menjawab, Tuhan, Allahku, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia tahu siapa yang mengutus dia. Yeremia tahu siapa yang memanggil dia. Namun dia tetap berkata, Tuhan, jangan aku kau pakai, sebab aku ini masih muda. Lalu setelah mendengar, apa respon Tuhan? Apakah Tuhan lalu diam aja, lalu menggagalkan rencana Tuhan terhadap diri Yeremia? Kita lihat ayat 7 pasal 1. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8,
janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk menjabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Luar biasa. Tuhan mensahkan, menguatkan supaya Yeremia tidak mundur, tetap yakin melangkah maju membangun kerajaan Allah, karena Tuhan berjanji, aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Itulah Yeremia, seorang nabi yang dipakai Allah untuk menyampaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehari. Tema kita adalah rancangan Tuhan bagi kita. Apa itu rancangan? Ini penting supaya kita tidak salah mendefinisikan rancangan. Rancang, kalau dilihat dari kelas kata, kata benda, kata kerja. Dari kelas keluarga kata, berancang, merancang, merancangkan, perancang, perancangan, rancang, rancangan. Berarti rancangan itu adalah rencana atau maksud Tuhan. Ada rencana yang luar biasa bagi umat Tuhan. Rencana itu adalah hal yang besar, tidak kecil, yang luar biasa rencananya. Rencananya itu ajaib, tidak sementara, ya, tidak ada celah, ajaib, luar biasa. Rencananya tidak berubah, rencananya tinggi, rencananya abadi, kekal, kesetiaannya yang teguh. Seorang pun tidak akan pernah bisa menggagalkan apapun yang menjadi rencana Tuhan. Dan rencana Allah pasti akan terjadi. Rancangan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, apa rancangannya? Meskipun COVID ini 19 ini belum berakhir, berlanjut terus dan membuat kita gelisah, khawatir, tidak menentu, dan kita kehilangan sesuatu yang damai, sesuatu yang membuat kita untuk kuat menghadapi karena situasi tidak menentu. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bagi kita yang percaya. Allah adalah sumber damai sejahtera, dan Allah menyediakan damai sejahtera. Dan apa tujuan damai sejahtera itu? Ini yang akan kita dengar secara pelan-pelan supaya kita mengerti apa itu sesungguhnya damai sejahtera itu. Di dalam Alkitab, dalam kamus Alkitab, pengertian dasar dari kata damai sejahtera itu kita artikan dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu adalah sehat, artinya walafiat, utuh, dia nggak kendur, keadaan baik, ya. Jadi dalam kata Ibrani, damai sejahtera itu adalah Shalom, sehat, walafiat, utuh. Dari kata Yunani itu akan muncul kata Irene, ya.
yang berarti bisa berbentuk negatif karena ditinjau dari tulisan klasik. Tapi di dalam tulisan LL yang memakai kata itu untuk menerjemahkan damai sejahtera itu adalah Salom. Maka kata itu akan muncul, akan kita jumpai dalam perjanjian baru yang selalu mempunyai arti rohani, bahwa kata itu mempunyai arti yang sangat luas dan terjemahannya juga banyak sekali. Seperti contoh, ya, damai sejahtera itu bisa selamat, ya, bisa bersahabatan, bisa juga jangan khawatir, damai, kesejahteraan, kemencucuran, tentram, keselamatan, damai sejahtera. Salam bisa diterjemahkan seperti ini, ya. Selamat, persahabatan, jangan khawatir, damai, kesejahteraan, kemencucuran, tentram, keselamatan, damai sejahtera. Kita membutuhkan damai sejahtera di zaman COVID-19 ini. Keluarga kita perlu damai sejahtera. Usaha kita juga perlu dengan damai sejahtera. Bahkan bangsa kita juga perlu dengan damai sejahtera. Kita tidak mau hidup di dalam kekacauan. Kita mau hidup di dalam damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, siapa sumber damai sejahtera kita? Pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya sumber damai sejahtera kita? Roma 15 ayat 33 dikatakan sana, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Allah adalah sumber damai sejahtera. Kenapa kita membutuhkan damai sejahtera ini? Karena kita masih berada di dalam dunia ini. Karena dunia sudah kacau. Ya, mau berada di mana? Mau pergi ke wisata masih kacau. Mau pergi ke kolam renang juga belum tentu nyaman, ya. Karena kita berada di dalam dunia yang masih kacau balau. Ini diakibatkan karena kita masih hidup di dalam dosa. Karena dunia sudah kacau akibat dosa manusia. Dan karena kesejahteraan, ya, di dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan kalau bukan dari Allah sendiri sebagai sumber damai sejahtera. Kesejahteraan kita akan dapat, akan kita miliki itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Allah akan berikan itu damai sejahtera itu karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Bukan dunia yang memberikan engkau damai sejahtera, tetapi Allah lah yang akan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita punya pengharapan. Kita punya keyakinan. Allah adalah sumber damai sejahtera. Maka pengharapan akan datangnya Mesias yang membawa zaman kedamaian atau kesejahteraan dan merupakan kedatangan seorang raja damai, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, karena Dialah sumber damai sejahtera kita. Amin. Anda boleh berada dalam dunia ini, tapi saudara jangan tolak sumber damai sejahtera itu, karena Dialah yang akan memberikan damai sejahtera kepada hidupmu. Dunia tidak akan bisa memberikan damai sejahtera. Sekalipun engkau ganteng, sekalipun engkau rajin olahraga, sekalipun engkau punya dokter yang luar biasa, sekalipun engkau punya uang yang luar biasa, pendidikanmu baik, keterampilanmu baik, tetapi kalau
mempunyai damai sejahtera sesungguhnya dari Allah, engkau akan kacau, engkau akan menderita, hidupmu hambar, tidak berguna dan tidak berdaya, dan engkau akan makin hari semakin tertekan oleh kekacauan. Belajarlah mengakui Allah, belajarlah menerima Allah, karena dialah sumber damai sejahtera. Dan sumber damai sejahtera itu akan datang melalui Yesus Kristus, karena dialah Raja Damai. Yesaya 11 ayat 1 sampai 9. Di kitab Lukas ayat 1 sampai 79 dikatakan di sana bahwa damai sejahtera itu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Ini luar biasa. Damai sejahtera menuntun kita ke jalan terang, bukan ke kegelapan, bukan kekacauan, bukan sesuatu yang tidak menentu, tetapi damai sejahtera mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal bersama Allah di surga. Amin. Di perjanjian baru menunjukkan penggenapan dari pengharapan ini. Dalam Kristus damai sejahtera sudah datang. Dialah yang akan mengaruniakannya, dan murid-muridnya menjadi pembawa damai sejahtera. Lukas 10 ayat 5, Kisah Rasul 10 ayat 36. Jadi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, karena dialah sumber damai sejahtera yang abadi, yang kekal, yang luar biasa, yaitu Allah. Itulah yang disampaikan Yeremia pada umat Israel yang dalam pembuangan, bahwa damai sejahtera engkau akan dapat karena dialah sumber damai sejahtera. Hal yang kedua, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, dan sumber damai sejahtera hanya di dalam Allah sendiri. Allah menyediakan damai sejahtera. Ini penting. Yesaya 26 ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ini benar-benar yang kita harapkan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, bahwa kita mau damai sejahtera itu kita miliki karena Dia sudah menyediakan damai sejahtera, dan kita perlu ambil dan yakini dan kita percayai bahwa damai sejahtera itu bisa kita miliki. Kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, kita yang berdosa, yang masih tinggal di dalam dunia ini, yang masih banyak kekacauan, yang masih banyak tidak menentu ya, ekonomi tidak menentu, malah krisis di mana-mana, bahkan ada terjadi PHK, obat-obatan belum tentu ditemukan untuk yang kena virus, yang COVID-19, sampai sekarang obatnya belum ketemu. Kita perlu damai sejahtera. Kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ya, harus ada damai sejahtera dengan Allah itu. Kamu bisa makan, tapi Anda tidak damai bersama Allah, hidupmu kacau. Anda bisa sekolah dengan baik, pinter, dapat nilai A, dapat peringkat juara, tapi hidupmu tidak damai dan engkau kacau, dan hubunganmu dengan Allah tidak ada, tidak harmonis, hidupmu juga tidak akan bermakna, tidak akan berdampak,
Oleh karena itu, kebutuhan paling utama adalah hiduplah damai sejahtera dengan Allah. Artinya apa? Permusuhan yang ditimbulkan oleh dosa dijauhkan dulu melalui kematian Kristus. Roma 5 ayat 1. Saudara, kalau saudara belum bertobat, saudara belum mau menerima Yesus, dosa itu menguasai dirimu. Dosa itu membuat kamu, saya, dan saudara tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan ketika berdoa. Tetapi kalau saudara mengaku dan bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, maka hubungan kita dengan Allah akan dihubungkan kembali melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui kematian Yesus, kita boleh berkomunikasi dengan Allah di surga, Allah yang kudus, dan Dia akan memberikan damai sejahtera, karena Allah adalah sumber damai sejahtera dan Allah sudah menyediakannya kepada kita. Saudara, jangan angkat remeh kebutuhan damai sejahtera itu. Itu akan membuat kamu nyaman, sentosa. Kalaupun Anda menderita di dunia ini, ingatlah Allah bersertamu. Karena Allah memberikan damai sejahtera bukan untuk takut, bukan untuk meninggalkan Tuhan, bukan untuk bimbang, tetapi untuk tetap setia bersama Tuhan menjalani hidup ini. Karena damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengerti mengapa Yesus mati? Mengapa Dia harus memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera di dalam Yesus. Karena sumber damai sejahtera ada di dalam Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari hidup kita seringkali kacau balau. Kadang-kadang kita nggak remeh ketenangan itu. Kita merasa mampu kok, tenang. Kalau ada penjahat yang siap memukul saya siap juga melawan. Karena aku bisa karate. Kalau ada pencopet yang mencopet dompet saya siap memukul dia karena aku bisa berkelahi. Atau mungkin saudara berpikir lain. Saya tahu lewat jalan ini pasti aman. Kalau saya pergi ke pasar belanja, saya yakin saya aman karena orang tahu saya ini orang terkenal. Orang yang sudah memberi banyak amal, yang sudah memberikan donasi, bantuan, beramal baik, dan sudah merasa tenang. Padahal yang namanya hati manusia kita nggak tahu. Mungkin hari Anda yang aman, siapa tahu besok Anda ditikam dari belakang. Karena kita nggak tahu hati manusia. Tapi kalau kita mengundang Tuhan, sumber damai sejahtera, Tuhan, aku mohon campur tanganmu. Hari ini anak saya ikut tes. Tolong berikan damai sejahtera. Ketika mengambil jurusan, berikan damai sejahtera. Ketika mengambil pilihan, mau kuliah di mana, mau kampus di mana, berikan damai sejahtera supaya aku tidak keliru mengambil keputusan. Biarlah namamu yang akan saya permuliakan. Itu lebih baik.
Karena pilihan kita kadang-kadang belum tentu itu pilihan Tuhan. Namanya juga rancangan. Rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jangan coba-coba melupakan, mengabaikan rencana Tuhan di dalam hidupmu, yaitu damai sejahtera. Allah sudah menyediakannya dan kita perlu mendapatkannya, merasakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang perlu kita pahami, yang kita harus mengerti. Lalu untuk apa? Tujuannya apa ketika aku memiliki damai sejahtera? Roma 14 ayat 19. Beginilah firman Tuhan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu tujuannya. Anda kenapa perlu damai sejahtera itu? Supaya kita saling mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun di sesama kita. Damai sejahtera antara manusia dengan manusia adalah sebagian dari tujuan kematian Kristus, Efesus 2. Ya. Kalau manusia di dalam berkomunikasi, dalam berteman, dalam bekerja, di dalam persekutuan ada damai sejahtera, itu merupakan bagian daripada pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Ya. Kalau kita sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai jemaat, sebagai bapak dalam keluarga, nggak ada semacam damai sejahtera, saling menyakiti, saling benci, ya, nggak ada pengampunan, berarti itu kematian Kristus nggak berlaku dalam hidup kita, karena kita sendiri nggak mau mengampuni. Karena kita sendiri tidak punya damai sejahtera. Tetapi kalau kita melakukan damai sejahtera itu, mempunyai komunikasi yang baik, harmonis yang baik, kematian Yesus itu berlaku. Ya, jadi ini penting. Ya, dari pekerjaan Roh Kudus dikatakan dalam Galatia 5 ayat pasal 5 ayat 22, tetapi Kudus menghiburmu ketika engkau putus asa. Ada damai sejahtera. Ya. Tapi kalau engkau benci saudara, bagaimana Roh Kudus menghiburmu? Kamu sendiri membenci saudaramu. Roh Kudus tidak akan menghibur Anda dan saya kalau Anda masih menyimpan kebencian, kedengkian, iri hati, cemburu. Roh Kudus tidak akan bekerja seperti itu. Roh Kudus tertib. Roh Kudus itu senantiasa memberikan arahan, penghiburan, kekuatan, semangat. Ya. Oleh karena itu, tujuan damai sejahtera manusia harus aktif. Ya. Berfungsi maksudnya. Kreatif. Mengembangkan damai sejahtera itu. Efesus 4 ayat 3. Tidak hanya melulu hanya dalam arti menjauhkan perselisihan, ya, pertentangan, ya, atau istilahnya biar nggak ada clash, diam-diam aja. Bukan itu maksudnya, ya. Kita harus proaktif mengembangkan damai sejahtera itu. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kalau saudara dan saya tahu teman kita membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan tak maaf, berikanlah roh maaf itu kepada dia, roh pengampunan. Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, maaf ya, aku kemarin ingkar janji, lupa kasih uang jajan.
Jika kita mendengar itu sebagai ibu, sebagai bapak, iya nak, aku terima maknya. Berarti kan ada kedamaian kan? Ada penyelesaian kan? Tapi kalau kita tolak sebagai orang tua, padahal anak sudah minta maaf, apa yang terjadi? Ya kekacauan. Makin benci, makin gak sayang, makin cuek, makin tidak peduli. Karena kekacauan. Tujuan damai sejahtera adalah semua mengalami kedamaian. Ya, antara saya dengan musuh, kalau di pemberesan sudah ada, akan ada damai sejahtera itu. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita ini nggak bisa jalan sendiri, itu maksudnya. Kita ini bukan hidup sendiri, ya. Kita butuh orang lain, tapi yang namanya butuh orang lain itu kita harus jujur, tulus, ikhlas. Jangan diembel-embelin motivasi tertentu, ya. Motif yang menjatuhkan, menghancurkan hidup seseorang. Itu bukan damai sejahtera, itu dari kekacauan. Tuhan tidak berkenan. Roh Kudus tidak akan menghibur orang yang senantiasa mengacaukan, menghancurkan hidup orang itu. Roh Kudus akan tinggalkan dia supaya dia semakin hari semakin senantiasa hidup dalam kekacauan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya di KSK Sukabumi di tahun 2020 ini? Kita tahu COVID ini membuat kita semua pada tidak menentu, ya. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Bersalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Sebab Allah menghendaki, ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Jangan cari musuh. Jangan cari kekacauan. Jangan cari kehancuran. Carilah damai sejahtera. Karena Allah sudah menyediakannya. Dan tujuan damai sejahtera itu agar kita saling membangun satu sama lain. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau lah sumber damai sejahtera. Engkau sudah menyediakan damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus bagi kami. Tolonglah kami, mampukan kami supaya tujuan damai sejahtera itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam kantor, supaya kami hidup damai sejahtera, bukan hidup di dalam kekacauan. Karena Engkau tidak menghendaki, tapi Engkau menghendaki hidup dalam damai sejahtera satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk hari Minggu depan, tanggal 14 Juni. Diberikan tema kepada kita adalah kagum dengan rancanganmu, yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Haryana Tejo. Sampai di sini Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati.
Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Setelah doa berkat kita akan sambut dengan pujian. Amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan berkati agar kami boleh melakukan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami di dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Saat teduh, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.